Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murai Batu Mania, sahabatku semua di seluruh Nusantara, Indonesia yang tercinta ini, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian tetap selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira. Tentunya tidak kurang suatu apapun. Gimana kabar kalian teman-temanku? Masih aman? Masih lancar? Kalau masih aman, masih lancar, berarti alhamdulillah teman-temanku. Patut kita syukuri, ya kan? Karena begitu banyak di luar sana teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang gak lancar lagi. Waduh, ini bahaya teman-temanku. Ini sudah mau tahun 2025 teman-temanku. Kita harus lebih baik lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Yang punya bisnis, kembangkan bisnisnya. Yang belum kerja, ya cari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian kalian. Kalau kalian belum nikah, ya cepatlah teman-temanku. Mau nunggu apa lagi teman-temanku? Nanti jadi kelereng, bahaya teman-temanku. Oke teman-temanku, sudah siap rokok dan kopinya? Kalau sudah siap, kita akan membahas tentang seputar murai batu lagi. Kali ini kita akan menjawab 5 pertanyaan dari pertanyaan sahabat-sahabat kita di kolom komentar teman-temanku. Oke? Ya, siapa tahu pertanyaan kalian ada yang nyangkut, atau pertanyaan-pertanyaan itu semoga bisa bermanfaat untuk menambah wawasan kita bersama-sama. Oke? Kita awali dari pertanyaan siapa ini? Pertanyaan pertama datang dari nama akunnya Royana 1120. Royana 1120. Pertanyaannya seperti ini. Mas, kemarin burung saya jatuh dari sangkar. Jatuh dari sangkar? Gimana ceritanya jatuh dari sangkar tuh? Ini pasti keburu-buru bikin komentarnya nih. Ngetiknya pelan-pelan aja, Mas. Biasanya sangkar yang jatuh. Kalau burung jatuh dari sangkar tuh itu kayaknya susah, Mas. Ya kan? Jatuh sangkar ya teman-temanku ya. Setelah itu stres, macet. Saya coba rawat seperti biasanya, tapi udah 5 hari tetap nggak ada perubahan. Sebelumnya settingan udah enak. Apakah burung harus disetting ulang? Oke, kalau saya jawab langsung secara singkat, ini mudah sekali. Tapi saya tidak ingin seperti itu. Kenapa? Kalau saya jawab langsung, kalian tidak akan mendapatkan ilmunya, maknanya, pemahamannya. Yang saya ingin kalian dapatkan adalah pemahaman, teman-temanku. Ketika kalian paham, maka kalian bisa mengembangkan sendiri. Oke, hewan itu bertingkah laku, ya kan? Tingkah laku hewan itu dipengaruhi oleh apa? Coba, ada nggak yang bisa menjawab? Tingkah laku hewan itu dipengaruhi oleh apa? Apa yang membuat dia bertingkah laku begini, begitu, begono? Contoh, gacor. Gacor adalah tingkah laku. Diem pun juga tingkah laku. Giras tingkah laku. Jinak juga tingkah laku. Kan gitu kan? Semua yang dia lakukan di dalam sangkar itu ialah tingkah laku. Kan gitu. Nah, apa yang membuat dia atau yang mendorong dia untuk bertingkah laku? Apa itu tingkah lakunya gacor, diem? Apa yang mendorong itu? Yang mendorong tingkah laku hewan itu ialah hormon dan suhu tubuh. Teman-temanku, tingkah laku hewan dipengaruhi oleh hormon dan suhu tubuh. Ketika hormonnya yang paling tinggi di dalam tubuh dia adalah hormon stres, maka yang terjadi adalah tingkah laku yang keluar tingkah laku stres. Ya kan? Tingkah laku yang abnormal, nggak normal teman-temanku. Nah, dari sini tergambar apa yang terjadi dengan burung masnya ini. Jatuh sangkarnya. Sangkarnya jatuh, terguncang, duar, jatuh, ya kan? Apa yang terjadi? Hormon stres burung ini akan keluar. Dia jadinya stres. Bener nggak tuh? Ya kan? Ketika dia stres jadi pendiam, Mas Eko, nggak gacor lagi. Saya rawat tambah nggak gacor. Udah 5 hari dirawat-rawat nggak gacor-gacor lagi, Mas Eko. Apakah butuh direstart rawatan? Kan gitu pertanyaannya tadi kan? Jadi kalau kita sudah tahu, burung ini hormon yang paling tinggi di dalam dirinya setelah jatuh sangkar adalah hormon stres. Kan gitu, bener gak? Nah, dari situ kita tahu hormon ini dari mana? Dari makanannya. Ya kan? Kalau burung sudah stres, makannya masih dijarjor-jarjor, apa yang terjadi teman-temanku?
makin tinggilah hormon stres itu. Karena hormon itu tercipta dari ya salah satunya asupan, teman-temanku. Semakin kalian berikan ekstra puding, jor-jor ekstra puding, maka hormon stres itu akan semakin tinggi. Ya kan? Contoh burung bahan, girasnya kayak setan. Kemudian kalian masukin sangkar bulat, kalian jor-jor sampai kenyang, tambah gila dia ngancurin mukanya. Kalau nggak percaya kalian tes lah, ya kan? Kacer bahan misalnya, apa pokoknya cendet bahan, kalian jor-jor lah. Ini kan hormon yang paling tinggi di dalam dirinya ialah hormon stres kan. Burung biasa terbang liar, ya kan, kemudian ditangkap masuk sangkar kecil, stres lah pasti dia. Nah, ketika hormon stres lagi tinggi-tingginya, kasih makan yang banyak, tambah hancur mukanya, dia tabrak-tabrakin. Kenapa? Karena asupan untuk menciptakan hormon itu dikasih terus, ya kan? Ya nggak jinak-jinak dianya kalau dijar-jor terus, ya kan? Bener nggak tuh? Nah, artinya apa? Tingkah laku giras berawal dari stresnya. Yang mendorong tingkah laku itu ialah hormonnya. Ditambah lagi dengan cuaca panas, tambah sejadi-jadinya dia nabrak-nabrak sangkal, teman-temanku. Ya udah panas, suhu tubuh, ya kan? Hewan bertingkah laku dengan hormon dan suhu tubuh. Nah, apa tuh yang keluar nantinya? Itulah yang ada di dalamnya, teman-temanku. Jadi untuk burung yang seperti ini, full kerodong saja. Istirahatkan dengan fooding yang rendah, rendahin saja. Berapa lama pulihnya? Ya tergantung si burung itu sendiri. Karena stres itu akan diproses oleh burung itu sendiri. Tubuhnya akan mengeluarkan atau menurunkan hormon stres itu sendiri, teman-temanku. Kalian nggak bisa. Dia sama seperti kita. Kita kan nggak bisa nurunin stres kan. Cuman yang kita tahu, kalau kamu stres jalan-jalan mas, itu yang cuman bisa kita tahu kan. Kalau kamu stres cari hiburan mas. Nah kalau burung, kalau stres istirahatkan pencernaannya, istirahatkan aktivitasnya, biar dia hormon stresnya menurun, nanti baru dirawat lagi. Oke mas ya, paham mas? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Datang dari nama akunnya Supriyadi Prita 341. Mas Eko mau nanya, oke, gimana cara melihat burung itu kelebihan atau kebanyakan ekstra pudingnya? Makasih sebelumnya, semoga Mas Eko selalu diberikan kesehatan lahir maupun batin, sukses selalu. Terima kasih mas, sama-sama sukses kita. Jaga selalu kesehatannya mas. Ciri-ciri murai batu yang kelebihan ekstra puding, masnya bisa lihat dari segi kotorannya. Ketika murai batu itu ekstra pudingnya sudah terlalu berlebihan, maka kotoran itu akan bercak-bercak putihnya banyak sekali. Kemudian ditambah lagi dengan kehitam-hitaman dan baunya itu gak enak mas. Itu berarti sudah kelebihan ekstra pudingnya, ya kan? Kemudian ditandai lagi dengan ketika masnya kasih ekstra puding, misal dari 7 ke 8, makin gak enak. Dari 8 ke 9 makin tambah gak enak. 9 ke 10 tambah parah. 11-12 ngembangin bulu, iya kan? Kemudian 13-14 kalau dia masih mau ngangkat kakinya. Angkat kaki, ngembangin bulu, ngangkat kaki. Intinya ketika murai batu kalian semua kelebihan ekstra pudingnya, maka dia akan menunjukkan gejala yang negatif. Ada yang nggak mau gacor-gacor. Semakin kalian berikan ekstra puding, semakin tidak gacor. Kenapa? Semakin capek sistem pencernaannya untuk mencerna makanan. Makanya dia ngembangin bulu. Ekstra puding itu proteinnya sangat tinggi, belum lemaknya, ya kan? Ketika dia sudah berlebihan, babak belur, ya sama seperti kita. Kita makan daging, ya nggak enak. Kolesterol tinggi, badan itu panas, bawaannya itu nggak enak, tidak nyaman, ngantuk. Nah itu loh teman-temanku, ya kan? Jadi yang pertama bisa dilihat dari segi kotorannya. Kotorannya bercak putih, tidak ada bekas pornya. Kemudian ditambah lagi dengan kehitaman, ada yang bau, bahkan ada yang berbusa, teman-temanku. Nah ini udah bahaya. Kalau sudah berbusa-busa tuh kotorannya, ada kan? Baunya nggak enak.
Semakin diberikan ekstra puding sebanyak-banyaknya, makin gak jadi burungnya. Ekstra puding itu kan makanan ekstra, makanan tambahan. Kalau dengan pur saja dia nggak bisa gacor, maka dinaikkan kadar proteinnya dengan ekstra puding. Kan gitu. Bener nggak? Ya kan? Pur memiliki kandungan protein. Ada yang 16%, 18%, 20%, ada yang 35%, bahkan ada yang sampai 50%. Kalau itu udah nggak bisa bikin dia bangkit gairah bertarung dia, baru bisa diberikan ekstra puding. Begitu banyak teman-temanku yang sudah memberikan ekstra puding itu berlebihan. Harapannya burung itu dikasih puding banyak, bisa narung, bisa gacor. Ternyata apa? Faktanya begitu banyak teman-teman yang memiliki murai batu semakin dijor semakin gak gacor, semakin dijor semakin gak narung. Kenapa bisa seperti itu? Karena ekstra puding terlalu berlebihan. Kadar protein di dalam tubuhnya sudah terlalu berlebihan. Akhirnya apa? Fighternya bisa hilang. Kan gitu, ya kan? Misal begini, 0 ekstra puding, mulai gacor dia. Diberikan rawatan 0 ekstra puding selama beberapa hari, mulai gacor, mulai enak, mulai ringan badannya. Nah, tapi belum bongkar materi, diberikanlah ekstra puding secara bertahap. Kasih jangkrik 1, 2, mulai enak, ada materi satu-satu, ya kan, keluar dari ininya, dari suara dia, keluar materinya. Naik lagi jangkriknya 1, tambah lagi keluar materinya. Jangkriknya ditambah lagi, mulai berkurang materinya. Tambah lagi jangkriknya jadi 5, malah hilang gacornya. Tambah lagi jadi 6, langsung diem burungnya. Tambah lagi jadi 7, ngembangin bulunya. Tambah lagi jadi 8, jangkriknya langsung angkat kaki. Udah, kalian pul kerodong aja lah, istirahat dah. Gak perlu lagi diapa-apain itu burung. Artinya apa? Ekstra puding itu berlebihan, ya kan? Kalian bisa menilai sendiri burung kalian kelebihan atau tidak ekstra pudingnya. Cek saja, semakin banyak puding semakin babak belur dia. Ditambah lagi dengan ekstra puding kalian berikan banyak, sistem pencernaannya bermasalah, tambah babak belur teman-temanku. Jadi gitu ya masku ya, bisa dipahami mas? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Datang dari nama akunnya Fathanzul 5448. Pastol harian jangkrik 22, gacor dor, cuma ngukluk, digantang pasang badan, sesekali ngukluk tapi pelan, solusinya Oke, pastol. Yang pertama mental belum dapat seutuhnya. Yang kedua rawatan. Coba kalian pahami, burung murai batu pastol berarti kan lepas trotol, lepas dari bulu anakan. Ada murai batu itu yang dari trotolan saja sudah menggila fighternya, karena dia terlahir dari kedua orang tuanya yang memiliki saraf dominan fighternya tinggi. Maknya fighternya tinggi, bapakannya fighternya juga gila. Ada kan betina itu, betina yang fighter sekali kan ada. Bahkan betina yang bisa bongkar materi pun banyak, ya kan? Ada juga yang betina itu biasa saja, anggun, pemalu, ya kan? Nggak mau gacor, tapi dikawinin mau. Ya kan? Ada kan seperti itu kan? Nah itu loh teman-temanku, kalau dia dari bapak emak yang memang fighternya tinggi, biasanya cepet dia untuk bongkar materinya. Nah itu loh, karena dia dari turunannya, DNA-nya, kecerdasannya dari kecerdasan maknya, bapaknya, kan gitu, nurun jadinya. Jadi fighternya akan ngikut teman-temanku. Makanya ada murai batu itu yang dia dari pastol itu udah jadi jawara di lapangannya, ya kan? Nah murai batu kita ini terah-terah nggak jelas. Begitu kita beli dari trotolan, masteran nggak ada. Masterannya cuman lovebird, ya kan? Nah itu loh, gimana mau ngilangin ngukluknya? Masterannya cuman 1-2. Kalian perhatiin sekolah-sekolah murai batu itu loh, dari trotolan titip di sekolahan, full masteran. Masterannya mewah-mewah, mahal-mahal. Bahkan masterannya burung-burung jawara. Kenarinya kenari jawara, ya kan? Kapas tembaknya pun kapas tembak jawara. Materinya gila-gila semua. Akhirnya apa? Burung itu full materinya. Sekali keluar suara, materi langsung. Nah itu loh teman-temanku,
Berbeda dengan murai-murai batu terah-terah postingan. Ya kan? Masteran nggak ada. Kadang-kadang dimasterin, kadang-kadang tidak. Pada saat-saat dia trotolan itu pada saat-saat yang betul-betul burung itu akan menangkap materi-materi yang diberikan atau suara-suara burung yang ada di sekelilingnya. Yang di sekelilingnya nggak ada burung lain. Harapannya beli dari trotolan besar, ganti bulu, mulai gacor, jual lebih mahal. Nah ini kebanyakan tuh seperti ini, ya kan? Nah itu loh teman-temanku. Jadi mental itu ada yang cepat datangnya karena memang dasar dari DNA-nya memang fighternya tinggi. Ada juga yang butuh mapan usia. Sekali mabung digantung masih ngukluk, 2 kali mabung digantung masih juga ngukluk, tapi disabarin, dimasterin. 3 kali mabung di tangan kita mulai materinya mengalir, ya kan? 4 kali mabung tambah gila materinya, lebih menekan, tambah lagi mapan. Nah itulah yang sekarang yang sering-sering menjuarai di event-event besar, ya kan? Burung mapan rata-rata udah deker semua kakinya, kan gitu, bener gak? Pasti teman-teman ada yang mengalami hal ini pada saat merawat burung dari trotolan, lama nggak bongkar materi, terus ditungguin, terus dimasterin sampai dia betul-betul mapan. Akhirnya bagus burung itu, bisa prestasi. Ada juga teman-teman yang dari pastol udah prestasi. Nah itu loh teman-temanku, ya kan? Banyak kan yang seperti ini. Nah itu dari segi mental. Ada yang cepat datangnya, ada yang lambat datangnya. Kemudian dari segi perawatan, ya kan? Contoh burung mentalnya bagus nih, pastol, digantang mau narung, mau dia itu bersuara, tapi ngukluk. Kenapa seperti itu? Dari segi rawatannya, suhu tubuh terlalu tinggi, ya kan? Penjemuran terlalu banyak, kemudian pemandian kurang. Rata-rata kalau pastol sebelum berangkat lapangan mandi, itu loh teman-temanku, mandi dulu, adem-adem dulu, sampai di lapangan tetap adem dia, nggak over suhu tubuhnya. Makanya dia bisa mengeluarkan materinya. Ya paling kalau ngeluarin materi juga nggak materi seperti burung-burung dewasa, nggak ngotot seperti burung dewasa. Paling ya sesekali materi, nanti jeda keluar materi lagi, nanti jeda lagi keluar materi lagi, ngukluk-ngukluk materi lagi, pendek-pendek lagi materi, juara. Ya kan namanya main pastol. Kan seperti itu, bukan burung dewasa. Kalau dewasa kan konslet burungnya, ya kan? Jadi yang pertama dari segi mental, yang kedua dari segi rawatan. Rata-rata biasanya kalau pastol tuh jemurnya jangan terlalu kencang, butuh yang adem-adem. Karena metabolisme tubuh burung muda tuh cepat sekali teman-temanku, suhu tubuh tinggi. Kalau kalian jemur nggak jalan. Itulah mengapa ada burung saya mulai gacor Mas Eko, tak full kerodong mulai gacor burungnya, ya kan? EF-nya rendah, bahkan 0 kemarin, gacor Mas Eko. Terus tak berikan penjemuran 2 jam hilang gacornya. Ya iya, burung muda metabolisme tubuh cepat, suhu tubuh tinggi, ya kan? Kalau suhu tubuh sudah panas, maka burung itu nggak nyaman. Habis dijemur ngembangin bulu, lemes dianya karena suhu tubuh sudah tinggi, dikasih panas matahari pula, yang terjadi over suhu tubuhnya. Minumnya jadi boros, kotorannya jadi mencret. Jadi coba kalian yang punya pastol-pastol, kalau kalian mau ngetrek-ngetrek burung, mandiin dulu coba. Bener apa bener nih omongan Mas Eko nih, ya kan? Coba kalian perhatiin. Oke ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Datang dari nama akunnya Exza1713Z. Om, murai saya setelah mabung malah jadi galak sama tangan, terus ngejer lawan, dan kalau sendiri di rumah gacor. Tapi saat di track nampar ruji ngejar lawan, udah di setting 0 ekstra puding, malah jadi kayak lemes, terus jadi jarang bunyi. Gimana ya Mas? Oke, burung selesai mabung. Pada saat mabungnya, cek rawatannya. Berarti burung seperti ini tidak dalam kondisi yang prima, ya kan? Kondisinya tidak prima, nggak enak. Dia tidak mendapatkan staminanya kembali, atau bisa jadi belum dapet. Kenapa? Ada juga teman-teman itu yang terburu-buru, bulu masih basah, udah di track, ngejar, ya biasa.
bulu saja masih basah, badan masih sakit semua, jangan terburu-buru untuk nge-track dia. Tunggu dulu, rawat dulu, kondisikan dulu. Ya kan? Burung ini habis merontokkan bulu. Bulu tuh dirontok-rontokin semua. Kalian tahu sendiri bulu murai batu tuh seperti apa? Ekornya panjang. Ya kan? Bulunya juga lebat. Nah, setelah bulu itu dilepas, dia pun harus menumbuhkan bulu ekor yang sepanjang itu. Coba bayangkan betapa lelahnya si burung ini. Untung fighternya tinggi, jadi burung masih mau ngejer, ya kan? Kalau fighternya rendah, ya udah narik leher burung ini. Plengong, bengong, plonga, plongo, dianya habis mabung. Ini burung masih ngejer. Berarti apa? Berarti staminanya saja burung ini. Dari mana kita mengawalinya? Cek kesehatan sistem pencernaan burung ini pada saat dirawatan kita. Ada burung yang metabolisme tubuhnya cepat, suhu tubuh tinggi, ya kan? Kotoran kecil-kecil, kering, berserak-serak banyak. Kemudian pada saat mabungnya diletakkan di tempat yang suhu udaranya panas. Nah, kebekep terus. Ya nggak, stres nggak dia? Ketika dia stres, menurun nggak staminanya? Jelas, stamina akan menurun. Untung-untungan burung ini nggak gagal mabung. Itu loh teman-temanku. Nah, ya jangan-jangan gagal mabung. Ya berarti terhambat mabungnya. Kalau gagal mabung berarti dia nggak buang bulunya yang lain-lain, yang tua-tua tuh masih aja ada di badan dia. Itu disebut dengan burung stres. Nah biasanya penyembuhannya burung seperti ini, dia harus mabung lagi, mabung tuntas. Makanya disebut dengan burung rusak. Ada kan burung dibawa lapangan juara, mabung dia. Ketika mabungnya nggak tuntas, dimainin nggak stabil, dimainin nggak bener, simpen lagi, ngilang dari peredaran. Ternyata diistirahatkan, disendirikan. Ada kan yang seperti itu. Nah ini coba dicek dulu mas, burung ini mabungnya tuntas atau tidak. Kalau dia tuntas, cek kesehatannya, metabolisme tubuhnya seperti apa. Cek kotorannya, apakah dia mencret, apa kotoran besar-besar numpuk satu titik. Jangan-jangan melambat suhu metabolisme tubuhnya, ya kan? Bisa jadi juga burung ini metabolisme tubuh lambat tadinya, kotoran besar-besar diletakkan di tempat yang adem, akhirnya semakin lambat, obesitas, burungnya kegemukan. Jadi ketika burung itu mengalami obesitas, maka dia tidak akan memiliki stamina yang bagus. Fighter tinggi, stamina nggak bagus, lemes, ngejar jadinya. Bisa-bisa kanibalisme. Nah itu loh, coba dicek dulu, jangan terburu-buru untuk nge-track dia. Cek dulu sistem pencernaan seperti apa, kotoran bagus atau tidak. Jangan terburu-buru untuk mengikuti hawa nafsu kita ya teman-temanku ya. Wah ini track ini, wah ini track ini. Jangan seperti itu, ya kan? Jangan ngikutin Mas Eko. Rawat dulu, cek dulu, selesai mabung nih, cek dulu kotorannya bagus nggak, minumnya seperti apa, boros atau tidak, cek dulu teman-temanku. Kalau burung sehat pasti enak, kalau burung nggak sehat pasti tingkah lakunya jelas nggak enak. Jangan-jangan baru seminggu ininya apa namanya selesai mabungnya, ya jangan, ya kan? Bulu tuh masih basah, kena sinar matahari terlalu berlebihan juga nggak bisa, nanti bulunya ekornya hancur. Ya kan, pastikan dulu burung itu mabung tuntas, cek dulu kotorannya, sistem pencernaannya seperti apa, baru kita akan tahu. Kalau kalian menyimak metabolisme tubuh cepat, lambat, itu pasti kalian akan paham. Ya kan? Jangan terburu-buru mas, cek dulu kesehatannya, sistem pencernaannya seperti apa. Jangan terburu-buru untuk nge-track dia, kasihan, sayang. Ini pasti burung murai batu yang fighternya tinggi, makanya dia ngejar, cuman belum kondisi. Cek dulu ya mas ya. Pertanyaan selanjutnya datang dari nama akunnya si bos 99. Mas bahas murai mabung dong. Sering macet mabung punya saya. Yang setuju like. Hahaha. Oh, ini yang like-nya 17. Burung mabung supaya tidak macet mabungnya. Pertama kalian harus pahami sistem metabolisme tubuh pada murai batu kalian. Itu wajib teman-temanku. Mau main gantangan, mau mabungin, mau pengondisian, ya kan? Kalian harus paham dulu metabolisme tubuh murai batu kalian tuh cepat atau lambat. Dari sini kalian akan tahu suhu tubuhnya, ekstra pudingnya, kalian akan tahu penempatan sangkarnya, kalian akan tahu pemandiannya,
Macet nggak kira-kira burung ini dimandiin? Macet nggak kira-kira burung ini diablain? Ya kan? Macet nggak kira-kira burung ini ketika diberikan fooding? Nah itu loh teman-temanku. Kita harus tahu dulu metabolisme tubuh burung murai batu kita tuh cepat atau lambat. Kalau dia metabolisme tubuh cepat, kotoran berserak-serak, kecil-kecil, banyak, maka burung ini suhu tubuhnya tinggi. Jangan diletakkan di tempat yang hangat. Kemudian kalian harus meletakkan tempat mandi burung itu pada saat mabungnya. Kalau di kita kan ada tempat mandinya ya. Ada cepuk besar kita letakkan di situ biar dia bebas untuk mandi. Ketika di full kerodong tuh kan panas. Kalian aja pakai selimut tebel kemudian kalian tutupin tubuh kalian sendiri saja panas. Apalagi burung. Nah, sedangkan murai batu kita itu metabolisme tubuhnya terlalu cepat. Suhu tubuhnya tinggi, maka dia akan stres dan gelisah. Sering-sering turun ke lantai, nggak nyaman. Ada kan burung itu? Pada saat mabungnya kalian letakkan di tempat yang hangat, terus kerosakan, turun-turun ke lantai, matuk-matukin pur, kretek, gelisah dia. Karena suhu tubuh terlalu tinggi, teman-temanku. Nah itu loh, begitu dibuka kerodong, air minum habis, dipakai mandi sama dia. Suhu tubuh tinggi, kemudian diletakkan di tempat yang hangat, maka macet mabungnya yang seperti ini. Ya kan? Begitupun sebaliknya, kita harus tahu burung murai batu kita itu metabolisme tubuh cepat atau lambat. Lambat, Mas Eko. Kotoran besar-besar numpuk satu titik. Jangan diletakkan di tempat yang adem-adem. Kalau diletakkan di tempat yang adem-adem, maka suhu tubuhnya akan menurun. Metabolisme tubuhnya akan semakin melambat. Ditambah lagi pada saat mabung kalian jor pudingnya, kegemukan burungnya. Nah itu loh teman-temanku, itu yang paling banyak terjadi. Kalau kalian belum tahu tentang metabolisme tubuh pada murai batu kalian bisa nyimak di channel ini. Kontennya masih ada tentang metabolisme tubuh cepat dan lambat. Dari situ kalian akan tahu kemana sih rawatan burung kalian ini. Arahnya mau kemana, apa pemandiannya rutin, apa pemandiannya jarang, ya kan? Makanya ada murai batu itu, Mas, murai batumu juara terus, Mas. Mandinya berapa kali sih, Mas? Seminggu sekali, Mas. Nah itu rata-rata metabolisme tubuh lambat. Mas, burungmu juara terus, Mas. Mandinya berapa kali sih? Mandinya tiap sore. Nah itu rata-rata metabolisme tubuh cepat, suhu tubuh tinggi, teman-temanku. Kan gitu, sama pada saat dia mabung pun kita harus paham akan hal itu. Tahu penempatannya, tahu ekstra pudingnya, ya kan? Tahu kita itu memperlakukan dia seperti apa supaya tetap nyaman pada saat dia mabung. Karena mabung itu butuh yang namanya kenyamanan, teman-temanku. Nyaman bagi burung ya, bukan bagi kita ya. Wah, ini tempat adem biar nyaman. Ya itu metabolisme tubuh lambat. Akhirnya macet mabungnya, ya kan? Metabolisme tubuh cepat, paekternya tinggi, makannya banyak, gacor terus di kerodongnya, nggak fokus dia mabungin, ya kan? Kan gitu. Setelah kita tahu burung murai batu kita itu metabolisme tubuh cepat atau lambat, kita akan tahu faktor burung ini seperti apa. Apakah dengar suara burung lain langsung nyaut atau seperti apa? Ya kita jauhin, stop dulu masteran, jangan dipancing-pancing, ya kan? Ada burung murai batu itu yang tetap bisa mabung normal walaupun banyak burung, walaupun dikelilingi burung. Ada yang seperti itu. Ada yang nggak mau dia. Dengar suara lain nggak mau dia. Nggak nyaman dia. Bawaannya pengen narung terus dia. Ya dia nggak bisa fokus mabungnya. Itulah kenapa kalau di DRK murai batu ketika burung mabung, masterinya kapan? Masterinya pada saat dia dorong ekor, dorong sayap. Begitu dia mau nuntasin mabungnya, tinggal dorong-dorong, bukan pada saat dia menjatuhkan bulu-bulunya. Kalau kita masterin pada saat dia menjatuhkan bulu-bulunya, dia akan terganggu, dia nggak jadi mabung. Kira-kira seperti itu teman-temanku. Ada juga yang karena kekurangan asupan, ya kan? Udah kita bahas nih, udah banyak sekali teman-temanku. Kita bahas tentang mineral, kita bahas tentang serat, ya kan? Kita bahas tentang vitamin, kita bahas tentang omega 3. Tinggal kalian cari-cari saja teman-temanku, ilmu semua itu. Oke, segitu aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.